sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Udah kenal ya, kepala? Sudah ngobrol. Sudah bisa dimulai? Ya, Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya sebagai pimpinan Teralogic. Kami partner utama Google di wilayah APAC. Kebetulan regionnya Indonesia dan tahun ini kita partner nomor 1 di wilayah Asia Pasifik. Di samping saya ada kebetulan partner juga prinsipal sih dari Finland, Manuka Dias, Attila. Lalu di sebelah saya, di sebelahnya Attila ada Pak Rama, partner saya di Teralogic, dan Budi, engineer kami, dan Dedi, engineer juga. Paulus sebagai sales. Oke, sedikit tentang Teralogic, penjelasan aja. Seperti saya bilang, kita enterprise partnernya Google. Jadi Google itu terbagi jadi 2 bagian besar. Satu, Google Inc. yang fokusnya di komersial, iklan dan lain-lain. Memang penghasilan mereka terbanyak dari Google Ads ya. Lalu kedua, ada divisi Google Enterprise. Google Enterprise ini fokusnya untuk government, perusahaan swasta besar yang memerlukan satu sistem di mana orang tidak bisa mengakses, bisa diblokir, bisa dikontrol, bisa di belakang firewall. Kami saat ini satu-satunya partner Google di wilayah Indonesia yang posisinya agak beda. Jadi ada level distributor, ada level vendor. Kami sendiri lebih ke inovasi. Jadi sama Google ditreatnya juga agak beda ya. Di-support banget untuk menghasilkan produk baru dari kita sendiri. Jadi kita memberikan solusi untuk government, militer, intelligence, state-owned enterprise, sampai usaha kecil menengah. Yang kita lakukan sebenarnya kita bukan memetakan sama sekali, kita bukan GIS, kita hanya memvisualisasikan peta dasar apa yang dimiliki Indonesia. Saat ini yang saya tahu di BIG atau Bapak Sukanal dulu, yang saya dengar sih sudah 2 kali melakukan One Map program. Itu tujuannya untuk sinkronisasi tata ruang dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lihat, mohon maaf ya kalau kata-katanya agak salah atau gimana. Kalau saya lihat ini akhirnya ujungnya ke brand kamera. Bagi kami untuk pemetaan, seperti saya bilang, kita bukan lawan GIS,
kita hanya memfasilitasi visualisasi dari apa hasil pemetaan itu. Di BIG sendiri tidak menerima kami karena Google, mereka sukanya Esri. Padahal udah 2 kali dilakukan one map project, udah habis 28 T. Itu surveinya kan satu Indonesia. 28 T itu investasinya terus nggak jalan. Coba kita lihat Ina Geoportal. Tapi sekarang mereka udah terima Google. Iya, sekarang mereka mulai terbuka, iya. Karena melihat visualisasi di Google mungkin dia kan memang ahlinya di visualisasi. Data yang mereka punya sudah bisa divisualisasikan ya. Betul. Nah, mereka lebih terbuka. Jadi di surat yang saya ajukan kemarin, kita memiliki satu program. Sebenarnya program ini mungkin belum ada kali ya di dunia. Namanya Social Information Network. Jadi di atasnya social network kan semuanya digabung, kita bisa memantau semua. Jadi artinya sangat transparan. Tapi di saat bersamaan semua identitas user itu dilindungi. Jadi kita pakai namanya avatar. Itu tergantung user, ada 3 layer security yang mereka bisa saling ngobrol bebas dengan tidak tahu namanya siapa, cuma melihat avatar atau nanya siapa aja lah yang menjawab. Lalu dia bisa kasih lihat user ID-nya aja atau nama aslinya kalau memang dia mau. Ini prinsipal dan partner kami. Satu Google Enterprise. Di Google Enterprise sendiri ada 4 main produk. Ada Google Apps, Google Search, Google Chrome, sama Geospatial. Tapi Google Geospatial itu bedanya bukan pemetaan karena dibuat oleh software developer. Kalau Esri itu dibuat oleh orang GIS. Jadi Esri itu hanya untuk orang GIS, yang ngerti juga orang GIS loh. Kalau Google itu karena yang bikin software developer, dia bikin sesimpel mungkin. Kenapa Google Maps semua orang tahu? Itu segitu banyak orang memakai Google Maps. Karena cepat, karena gampang, dan isinya sangat dinamis. Kenapa orang pakai Waze ya? Ya. Waze, Iya. itu Google juga. Iya. Ya maksud saya cepat, waktu saya sedikit. Iya. Saya mau tahu maunya gimana kita gitu. Oke. Kita nggak usah terlalu jelas. Ini juga kita ngerti kok ini Google. Oke. Kalau saya jelasin perusahaan Google, kami tahu Google gitu loh. Jadi nggak usah meyakinkan kami, takut kami nggak percaya Anda gitu loh. Kita mah logika aja. Anda mau kasih tahu kita apa yang bisa kita gabung, pembiayaannya gimana, itu aja. Oke. To the point aja, Anda mau data kami apa, kita mau cepat. Oke, Pak. Bertanya apa fungsinya gitu. Kita mau tahu itu. Saat ini yang kami tahu, yang kami lihat di Jakarta sendiri, itu masalah utamanya tiga ini sih sebenarnya. Kemacetan, ya banjir dan lain-lain. Lalu sampah. Kita memberikan satu solusi roadmap. Cuman 2 stage sih sebenarnya. Satu itu namanya plugin. Ini produk kita sendiri. Mungkin bisa dibuka dulu langsung. Jadi kita memang buat interface-nya se-fun mungkin ya. Jadi ada di web, ada di mobile. Sehingga user ini bisa diajak, dihimbau untuk ikut berpartisipasi dalam membangun Jakarta yang baru. Jakarta baru kan konotasinya bisa macam-macam. Ini mirip-mirip Western. Tapi Waze dia untuk traffic. Iya betul. Iya. Nah ini orang bisa, misalnya saya ngeliat
misalnya tabrakan atau jalan rusak, saya foto aja, pemerintah langsung bisa lihat, langsung bisa direspon sama pemerintah. Jadi jalannya itu ini udah berapa banyak pengikutnya? Kemarin berapa? 15 ribu. Usernya sih udah kemarin cukup banyak Pak, tapi akhirnya kita perbaiki lagi semua karena memang kita butuh apa ya, semacam support lah. Jadi untuk, gini, kalau Google kan global ya, dia memberikan data itu hanya layer atas sih. Jadi tukang sate, tukang ojek itu semua nggak ada. Kalau kita cari semua sampai tukang fotokopi, pokoknya orang Indonesia itu mengerjakan apa? Misalnya Pak, saya nyari keyword, sorry Pak ya, saya cari Ahok. Nah ini orang yang nge-tweet nama Bapak akan muncul di sini gitu. Jadi ini maksudnya semua informasi dari sosial media, baik dari Twitter, Instagram, Facebook, Pet dan lain-lain itu bisa langsung ditampilin di sini. Informasi-informasi lain misalnya dari internal Bapak, data-data internal yang sudah ada, saya mungkin belum kepikiran deh apa saja yang mungkin Bapak bisa juga bantu gitu Pak ya. Banjir bisa juga ya, mungkin. Instagram juga misalnya kita bisa lihat foto-foto lah ya. Nah ini foto banjir. Ini sesuai dengan apa yang mereka post Pak. Jadi saat mereka post itu langsung tembak ke server sesuai dengan lokasi mereka gitu. Nah ini dengan berjalannya waktu, data kan terkumpul Pak. Kita bisa lihat history, bisa antisipasi, evakuasi, ya. Foto banjir gitu. Iya. Tergantung mereka ikut atau enggak gitu. Iya. Tapi rata-rata di Indonesia tuh pengguna Twitter terbanyak. Banyak banget, banyak sekali. Nomor Ini 1. base-nya apa? Android juga ya? Android sama iOS ya. Kalau kita sih iPhone. lebih iPhone. iya, lebih ke Android ya karena lebih bermasyarakat lah. Harganya juga lebih Ini orang ngomongin banjir Pak, mungkin dari sini nggak banyak. orang yang pakai BB juga dia bisa tweet ke sini semua ditarik. Tanya aja, langsung tanya aja. Mau nanya, Iya, kan tadi katanya jangan data dari Twitter, dari sosial media. Itu sosial media itu ngirim ke Google atau Google ini yang ngambil ke sosial media? Dia langsung Itu produk tangkap. kita tuh. Dia tangkap di sistemnya hebat. Sama seperti yang EMJS itu. Iya. Jadi kamu kalau begitu Anda masuk Twitter, dia langsung mesinnya tangkap kamu. Itu kan sistemnya. Berarti bisa sniping data orang ya? Bisa, makanya saya bilang itu privacy ini bisa diatur security. Itu Facebook berarti bisa ditembus? Tergantung orangnya. Jadi gini, Kalau dia allow, iya. Oh, dia Kalau allow public bisa lihat gitu ya? Iya. Jadi Tapi gini. yang secure enggak dong? iya di Twitter itu kan ada account Iya, untuk ada private, allow. ada yang di allow untuk Iya. public. Nah kalau misalnya dia private, dia nggak akan muncul di sini. Ini saya bisa gerakin. kan ini kan kita mengharap masyarakat itu bantu kita. Betul. Nah, makanya sistem ini kenapa kita butuh? Dulu kan kita mau bikin sistem sendiri. Kita harapkan Satpol PP kita ngelaporin kita, Disub ngelaporin. Ini kita punya masukan banyak nih, RT RW ngelaporin. Nyata selama setahun kan dia nggak lapor. Nah, sama seperti kita mau membuat ITS kan, Disub punya ITS. Kita punya CCTV, kita bisa kontrol macam gimana. Tapi karena Disubnya nggak di lokasi, saya ketipu nih. Dia bilang nggak macet, padahal Jakarta selisih 10 menit sudah bisa berubah. Nah, si Disub ngelaporinnya nggak macet Pak, itu mah 2 jam yang lalu dia di situ gitu, dia udah pergi kan. Iya. Makanya akhirnya saya putuskan sekarang, saya nggak mau pakai Disub jujurannya. Saya nggak mau pakai Disub lagi sekarang. Semua ajudan saya beliin Samsung, Android, Waze.com. Nah, sama saya contoh yang menarik. Waktu saya ngejar kawinan kan, malam minggu, saya di Balai Sudirman, di Tebet. Saya bisa kawinan ini ke Antara nih. Ini udah yang kedua nih, udah pepet ini waktunya nih. Saya punya waktu kira-kira 20 menit aja udah. Tanya sama Disco, pakai akwal lagi semua, mereka otaknya mana lah? Muter balik masuk tol, Semanggi, pasti. Kayak dianggap jalannya gede.
Tanya sama Wes bilang enggak, lewat situ bisa 45 menit. Kalau lewatin Saharjo, Minangkabau sampai sini kira-kira 15-20 menit. Terus kontak di Sub bilang apa? Macet, banyak pasar itu Minangkabau itu. Itu dia lihat waktu sore. Nah, kenapa dia bisa? Karena orang yang ngirim. Nah, ini juga sama. Jadi ini jadi bisa lebih real time. Karena masyarakat yang kirim. Ini kebetulan Pak, data yang ini kita ambil dari Waze Pak. Jadi Waze itu kan sekarang udah dibeli sama Google Pak. Iya, udah nah, sama. Dari sama Google itu data dari Waze ditarik sama dari Google. Masuk sini juga ya? Masuk sini juga. Jadi si Cluein ini selain ngambil data dari Waze itu, kita sebar lagi sama data masyarakat Indonesia Pak. Jadinya ada data Twitter, pelaporan dia misalnya ada sampah, dia foto, tinggal lapor ke sini bisa kelihatan. Misalnya ada longsor, banjir di mana? Jangan foto semua dia kirim. Iya, foto, video dia bisa. Jadi ini akan memanfaatkan semua investasi yang udah dikeluarkan sebelumnya, termasuk GPS di Transjakarta, busway, nggak dipakai kan? Iya, termasuk CCTV. West itu kelemahannya CCTV kita nggak bisa masuk. Iya benar. Kalau ini masuk. Ini bisa Nah ini masuk. ahlinya CCTV Pak. Dia ini sih, dia back endnya partneran sama kita, bisa mendeteksi objek, plat nomor mobil, count mobil jenis apa, kapan, jam berapa. Nah itu sekarang kalau diambil Mobil mana mobil? dia pasangnya gimana? CCTV seperti itu. Dia CCTV yang ada sekarang Pak. dia langsung atur ya. Kita punya. Anda bisa pakai itu. Kita memang niatnya memaksimalkan Kita punya semua. itu Pak. Kita punya CCTV PU, Dishub, Satpol PP, Wali Kota. Nah ini langsung dengan Kominfo aja presenter ini. Saya kira Anda pakai ya, memang kita niatnya mau buka buat publik. Cuma pakai mau buka buat publik ini, kita nggak sanggup untuk. Nggak, maksudnya kalau kita buka, sudah tes itu ya, kalau orang tidak ikut, kita masih tertarik West, karena West sudah banyak pemakai. Tadinya kita berharap Satpol PP kita semua mau, saya mau kerja sama Smart Friend lagi. Smart Friend kasih 150.000 pakai Android gratis. Ya. Tapi kan baiknya ke orangnya mau apa tidak gitu. Nah kalau ini beda, kayak West kan orang punya kepentingan. Dia begitu keluar rumah, dia nyalain ke WC, dia lihat sudah langsung. Benar Pak. Dia nggak usah aktifnya udah langsung kerja kan. Nah ini kita tertarik ini. Jadi kalau mau pakai CCTV kami, semua yang ada kita welcome aja. Sudah yang hitung traffic. Iya. Jadi ada satu CCTV nih Pak ya, ini lepas dari si Google ini tapi masih bisa ditaruh di atas Google. Yang billboard ini dia bisa melakukan vehicle count Pak. Jadi detail jenis mobil, merek mobil dia juga bisa lakukan, plat nomor pun dia bisa detect, sampai wajah orang sesuai dengan biometrik yang ada dia bisa detect. Selain dia bisa detect wajah orang, dia juga bisa analisa ini orang umur berapa, tingginya berapa, ethnicity dan juga umur. Iya. Jadi ini back end. Jadi kalau ada kecelakaan, ada kejahatan segala macam, kita kumpulin CCTV itu dia bisa analisa. Objek aja Ya, dia bisa ini deteksi. yang kita mau bikin sekarang. Nah ini nggak usah bikin lagi Pak. Kita join ini aja udah. Jadi yang Cluein Kalau yang CCTV yang kurang canggih gimana gantinya? nah itu sebenarnya untuk deteksi apa dulu nih? Kalau Minimal memang plat nomor lah. plat nomor mesti agak high resolution gitu. Nggak, maksud saya nggak waktu beli CCTV itu Anda bisa nggak produk Anda itu dorong masuk ke e-katalog LKPP? Bisa sih. Sehingga kami tidak tender karena kami di atas 200 juta itu udah tender. Tender belum tentu Anda menang. Nah kalau ada di e-katalog yang mana titik yang kurang ada bilang mesti pasang, kami tinggal beli pasang. Ya cepat. Jadi mereka mau seperti itu. Karena sistem Anda sudah punya, nanti kita tinggal numpang aja udah gitu. Nah ini dia ngedetect Pak, wajah, umur berapa, Jalannya kemana? Kalau dia tangkap langsung dia bisa prediksi ya. iya. Ini online ini. Iya. Iya. Bukan, contoh aja. Mereka yang bikin si Attila.
ini kan jadi intinya kalau yang dari CCTV itu saya nangkepnya jadi sistem ini mining ya Pak ya, mining dari CCTV yang sudah install itunya ya. Nah itu kan pasti kan kita punya server yang untuk main CCTV, jadi apakah di situ Bapak masang semacam aplikasi yang buat narik itu ke internet yang dibutuhkan itu jadi pasti yang Bapak butuhkan itu aksesnya ke situ ya, ke data itunya. Jadi kita perlukan itu semua CCTV itu hubung internet, terus Bapak tarik semua data image-nya itu. Gitu. Jadi yang dibutuhkan juga pasti izin dari SKPD itu kan kayak untuk data yang itu boleh yang bisa pakai ke masyarakat. Betul. Mungkin itu juga kali yang diperlukan Pak. Nah ini seperti ini orang jalannya kemana? Ini perlu nih. Umur Ini seluruh gedung-gedung kita bisa langsung kita bisa kontrol nih. Jadi proyek IKTP aja nggak jalan. Iya. Kenapa nggak jalan? Karena ya orang masih punya 3 KTP gitu. Migrasi kemana sih nggak tahu. Kalau kita survei 5 tahun, 10 tahun baru jadi. Nah ini di tek umur Pak. Sebenarnya tinggi juga bisa, tapi Cuma ini memang mengerikan kalau udah pikir. Nanti seluruh dunia itu dikuasai dari negara-negara hebat ini. Dia kontrol kita semua bergerak. Tapi ini Sekarang yang iPhone yang 5S aja pakai sudut dulu. pakai sini. Gila, orang yang pegangnya, kalau saya kasih ke sekretaris saya nyalain nggak bisa udah. Nggak bisa buka. Mesti didaftarin juga Pak, sekretaris Bapak. Iya, udah itu dia tahu, udah kayak film-film robot udah gitu. Tapi ini semua kan di belakang sistem Bapak. Jadinya Di belakang ini- firewall. Kalau sistem kami kan bahkan Google kan kuasain semua. Pasti lah. Seluruh dunia jadi. Oh, tapi offline Pak, nggak ada koneksi ke Google. Nggak ada ya? Enterprise tuh memang di belakang firewall banget. Kalau kita aja ya. Iya. Nah sekarang guys, kan kalau kita mau ini kita mesti bayar berapa? Nah kalau Fluin sebenarnya Kalau Wes nawarin kita nggak bayar, Wes itu betul-betul hanya dia promosiin dia. kita juga minta seperti itu Pak. Kalau Fluin yang untuk masyarakatnya Nah, itu nanti free of charge. ya kita pengen dorong semua orang DKI masuk ke sini kan. Iya. Ya, itu kita Mohon juga dihimbau support. untuk saling bisa Seperti komunikasi. Wes lah, saya datang waktu launchingnya kita datang. Saya kira kalau mau kenalan kerjasama kita bisa bikin MOU, Pak, di balai agung supaya wartawannya banyak. Nah nanti setelah udah komunikasi nih, misalnya ada kerusakan jalan, berarti kan harus proyek infrastruktur segera ambil aksi kan. Nah itu baru berbayar aplikasi yang di belakangnya itu mungkin bisa kasih si Oh, Cuma yang jalan atau yang sampah. Nggak, maksudnya kita nggak usah pusing-pusing lagi bikin sistem dong nggak? Mungkin sampai saya keluar pun belum jadi. ini kan kalau Sampai yang Wes, itu ITS itu udah ngabisin berapa triliun nanti? Udah nggak jalan-jalan. Saya mending pakai Wes, bener loh pakai Wes. Ya udah, kita udah tahu gitu loh. Dan mereka juga kirim. Pak, maaf mau nanya tadi kan bisa sedetil itu ya, saya pernah lihat paparan itu dari satu produk itu kan kita bisa melihat seperti tadi juga malahan lebih bisa menganalisa kemacetan lalu lintas, bisa menganalisa kalau misalnya ada ILI yang dia kita terlalu lihat pembayaran terhadap itu belum tentu butuh. melalui ini bisa dikawal juga. Jadi kita ini nomor 1 Kemarin dia pakai diskon berapa diskon? apa ininya untuk kameranya ya? Untuk teknologi. sistem teknologinya Saya itu. lihat sharingnya. Jadi ya Itu kita tender. butuh ILP juga nih Jelek, untuk mahal, kalkulasi ini teknologinya. pasti. Ya, diskon gimana? Kalau Diskon. kalau pakai gini Diskon kan udah urusan. Nah PP. ini ada Analisa jadi di belakangnya ini dia ada ada dashboard analisis. Dia bisa melihat berapa orang yang lewat saat itu, misalnya juga analisa lain lah ya. Mungkin umurnya berapa sampai level Ada bapak sih udah serata udah bisa 10%. atau dari Bisa CCTV yang 10%. Dari CCTV. bukan Google dari kita Itu tuh. naikin 40. Kita buatin buat produk buat Uh-huh. dengan bekerja sama dengan Namita dan Google. Tapi produknya ini lokal. Iya. Iya, punya maksudnya lokal kita karena kita develop sendiri ya. Nah, yang dari CCTV ini yang eksis bisa digabungin ke sini. Iya. Karena kan tadi saya lihat kan udah bisa menganalisa. Iya. Nah, saya kira analisa ini
Ini yang penting ada IP aja. Iya. Ada IP sudah langsung dia aja. Makanya ini koneksi ke Google sama sekali blank, nggak ada. Ini benar-benar di belakang firewall. Itu titik-titik yang ibu lihat itu ada di server kita, Bu. Google aja nggak ada. Yang tukang sate segala Yang nggak udah ada. diambil tadi CCTV dari mana? Oh itu mereka. Contoh dari mana? Dari Where did you get the where did you put that CCTV? Hungary? Which one are we talking about? The cars and We have installed system in Hungary, Austria, Croatia, Italy. In Italy mainly military defense system. Dia untuk mengawasi terorisme begitu caranya. Iya betul. Bagaimana itu bagus, Pak? Ya. Orang operasi Dia cuma ketangkep. dia cuma lihat aja kan gak lewat orangnya mencurigakan gitu kayak begitu. Sama kayak kita sekarang kan kalau kita keluar negeri kan dia cek langsung buka itu begitu kan. Langsung dia tahu orang ini mencurigakan apa enggak. saya ke BPS aja sayang gitu, data yang kita butuh justru nggak ada. Ini data BPS, Pak, kebetulan. Ini balai batas desa kita overlay di sini lah gitu. Ini ya mungkin seakurat-akuratnya kita nggak tahu kan. Tapi mungkin dengan support dari data-data dari Jadi itu kan tentang yang CCTV yang kalau misalnya info yang CCTV yang dikasih Kita punya soft copy bisa BPS lokasi kasih. gitu. Nanti rencananya Pak Ini ada soft copy kita BPS. bisa di satu lokasi bisa lihat video. Oh, bisa? Bisa di ada nggak sih udah ada fitur itu nggak? Ada. Nah itu mungkin ya biar lebih. CCTV-nya. Juga kita ada dari TMC itu kan ya. TMC itu kan sebenarnya kan ada beberapa lokasi udah ketahuan tentunya dan itu udah di internet sebenarnya. Sebenarnya kan bisa langsung di mining juga tuh. Istilahnya gitu. Itu TMC beberapa tuh dari data kami. Udah di contohnya kayak. Nanti Duduk sini aja, Mbak. kayak mas saya. Dan memang. Ini sorry Pak ya, nanti saya Harus switch komputer. Oh, bentar ya. Nah, ini Sambil nunggu sebenarnya kalau tadi kan dari CCTV itu semua ngambil masuk ke satu server. Dari CCTV ini duit yang dibutuhkan Nah, atau itu lumayan besar soalnya sih. kan semuanya bersumber ke sini nanti kan. Di sini kan harus backhaul-nya harus gede. Itu berapa sih yang pengalaman yang sudah diterapkan dan berapa prosesor yang untuk pengolahan Untuk mengcover berapa banyak? Itu dia. Kita ada 200 lebih. 200 CCTV. Kita harus Kan kita ada 200 lebih. harus scoping detail sih Pak. Saya nggak bisa bilang berapa besar karena kita belum tahu, belum pernah lihat jeroannya juga. Dan sekarang yang bisa kita pakai gratis yang mana? Yang lain yang untuk masyarakat. Ya ini semua bisa pakai orang kan? Yang ini yang berbayar. Yang ini semua orang bisa pakai. Jadi dia dilindungin sama avatar. Jadi orang nggak ada yang tahu dia siapa. Oh, dia starting? Ini saya bisa pindah-pindahin. Letak saya di mana juga nggak tahu. Saya bisa chatting sama orang misalnya public chat. Saya bisa pergi kemana. Misalnya ke di Terawangan. Kita lihat di sana ada sorry. Saya teleport. Di Terawangan bukan Jakarta. Oh, sorry. Ngomong. Sorry Pak, ke Kemang deh kalau gitu. Saya lupa. Pemda. Biasanya. Dia punya yang pandai. Nah ini bisa kelihatan lokasinya sekitar sini ada apa, restoran apa, langsung kelihatan logonya juga. Jadi ini non profit. Menu. Tapi kita butuh dana untuk bayar storage cloudnya Google. Kalau yang ini memang di store ke Google karena menghubungkan masyarakat dengan government. Ini memang informasi umum. Jadi orang bisa melapor langsung di handle oleh Pemprov. Datanya kan semua di sini tetap. Data Iya. Google atau di Google? Google hanya pertanyaan. Cloud? Google Cloud itu hanya peta Tetap. ini. Kalau data Nah, data detail di Base kita map. sendiri ya. Iya, base-nya di. kayak titik-titik ini semua nggak ada yang di Google. Nah ini informasinya cukup lengkap ya sampai ada menu. Itu tergantung mereka juga punya data berapa banyak gitu ya. Iya. Yang dia tweet informasi ya. Dan kita baru ditunjuk juga ada program baru Google Maps Indoor. Jadi kita satu-satunya agensi di sini yang bisa masuk ke dalam Ada tuh. untuk ngelakuin itu.
Pak, ini kan tadi ada sedikit kayak analisis di belakangnya. Itu kita bisa pakai apa istilahnya? Kalau jelas per industri itu bisa kayak gitu. Contoh, saya kan lihat jasa marga setiap 8 bulan tuh nongkrongin orang itu dengan analisis kecepatan. Di sini saya lihat teknologi sudah ada. Bisa kayak gitu juga. Perluas jalan lah Pak. Bisa. Itu dari sisi itu bisa kombinasi ke situ. Malah dari AutoCAD, dari arsiteknya aja ditaruh di sini, Bapak bisa lihat bener-bener ini bener nggak nih? Soalnya kalau ngambil tanah orang, garis batas tanah orang dikit aja kan bermasalah langsung. Makanya ini betul-betul untungnya adalah sistem ini tuh bukan kita dulu kita kenapa mahal dan waktu kita yang ngumpulin data siapin nggak pernah beres, belum lagi updating. Kalau ini kan semua orang posting data, Betul. kita tangkap. Kalau ini benar nggak benar kan harus dikoreksi lagi tuh, kita cocokkan berapa data gitu kan. Nah itu yang buat ini. Ini Pak macet Pak. Ini kan jalan besar semua nih Pak. Kalau itu dari West dia masukin ya. Iya, ini dari West. Nah, jalan kecil kan nggak ada nih. Kalau di sini ada. Nah, kalau kita cari, misalnya kita cari, ini mungkin kalau di West jalan kecil juga ada sih Pak ya. Tapi kita cari misalnya West kan mungkin banjir ya, atau informasi lain sampah gitu. Kalau ini kebetulan di sini, ada. Ya, tapi sampah itu bisa macam-macam ngomongin sampah. macet aja. Tumpukan sampah gitu kan. Macet. Nah ini macet sih. Kebetulan semua orang lagi ngomongin macet. Jadi kalau ini kenapa macet banget? Keluar peraturan nggak boleh buang sampah sembarangan. Itu ada CCTV back-endnya yang bisa object detection satu. Terus orang bisa ngelapor sendiri. Macem-macem cara. Ini semuanya sih masuk ini foto banjir. Bukan sekolah. Orientasi itu searchnya macet tapi jalannya Instagram. Gambar orang. Iya ini saya lagi cari Instagram. Ini kalau yang Twitter macet sih. Ini kan ada jalan-jalan kecil yang nggak di cover oleh Google dan Waze. Nah ini orang lagi macet. Jadi sebenarnya kalau traffic itu kan dari pemerintah sendiri udah dibangun jalan baru, infrastruktur baru, lalu pengalihan rute dan lain-lain. Sedangkan dari publik sendiri, dari usernya, kita mau jalan kemana, mau nanya siapa? Yang dibuka Waze, ya kan? Tapi Waze memberikan crowdsourcing dari orang-orang yang lewat situ aja. Sementara ini ngasih lihat semua satu Indonesia. Iya. Sama itu tadi kan ada feedback buat kita dari aplikasi ini bahwasanya kalau tidak mau pakai untuk ini kan harus berbayar tadi yang project management system itu tadi. Contoh jalan berlubang semua tuh kayak sekarang lagi rame nih. Semua jalan berlubang karena aspalnya kurang bagus kan gitu. Nah, kita lokalisasi di situ lalu kita bisa dapat apa volumenya Pak. Nah ini berarti Bapak bisa jalanin project simultan berbarengan paralel dengan semua ini. Ini kita bisa nambahin apa aja. Ini kita bagi 5 layer sih. Dari eksplorasi, inisiasi, dashboard, monitor, sama maintenance. Maintenance sebenarnya ada 2 lagi. Tapi ini contoh. Itu kan ada dari Tower tuh. Itu kan ada kita Pak. Coba BTS Tower dapat infonya apa kita? Oke, jadi gini Pak, ini yang demo untuk PMS ini, awalnya exploration ini untuk mencari lokasi di mana dia mau membangun BTS Tower baru. Ini untuk tower ini Pak. Dari sini dia mau menghitung misalnya Pak, dia mau hitung untuk di daerah itu harganya berapa nih? Ini data ini mereka punya datanya, ini line share ya, ini kita nggak perlu. Ya, NWP lah. Nah, ini dia dapat nih white area berapa, Google yang hitung sesuai dengan peta yang udah ada. Setelah itu price per meter berapa dengan detail di sini Pak. Setelah itu dia masukkan data jalan, pembangunan jalan kira-kira berapa sih harganya kalau misalnya sepanjang ini. Gitu. Dari sini dia masukin juga harga BTS Tower jenis apa dengan AC yang mana, pengerjaan 9 bulan, ditaruhlah di sini. Ya submit. Totalnya sekitar segitu harganya kan. Nah ini
dia bisa cari nih dalam 1 tahun saya bisa harus nyawain ke berapa provider dengan sejumlah berapa gitu. Dari situ dia bisa monitor nih satu persatu dengan secara real time. Contohnya proyek yang lagi berjalan nih Pak, pembangunan yang ini udah jadi. Yang tower ini masih 20% nih Pak. Nih misalnya ada beberapa blok dalam satu tower ya. Ini kita bisa lihat progresnya langsung karena ada mobile app-nya langsung. Jadi orang di lapangan juga dia tinggal isi form, foto, udah langsung kelihatan persenan berapa. Jadi sebelum proyek dimulai, kita buat namanya project threshold Pak. AC-nya berapa yang mesti masuk, semennya berapa ton yang harus masuk. Air ini bayangannya kayak laporan ke KPI Pak Presiden. Iya. Ini sebenarnya sih ini untuk perusahaan tower Pak, tapi mungkin bisa kita visualisasi juga. Itu kejadian Pak, jadi tahun-tahunnya kan banyak Pak. Oh. Kan enggak. Bisa teman biar atau kan, misalnya ada tower nih, sidang, melihat ini ada ibunya apa enggak. Itu feedback ke kita ya. Dari sini bisa juga. thresholdnya masuk yang sudah disediakan dengan laporan yang ada saat itu bisa dimonitor real time Pak. Jadi begitu dia submit laporan ini nambah-nambah terus nih. Nah ini traffic light ini berdasarkan dari due date dengan progress meter. Jadi misalnya hanya 20 meter tapi 20% tapi due date minggu depan harusnya kan dia udah warnanya merah tuh Pak berarti. Berarti proyeknya kemungkinan delay gitu. Ini admin project juga ada project charter, manajemen plan. Jadi legalnya pun juga dan administrasinya juga kita masukkan dalam sini. Untuk pembayaran jadi bisa di-remind terus. Foto-fotonya bisa per hari juga bisa dilakukan di sini sesuai dengan storage dan kebutuhan dan progres per bulan. Nah ini semua bisa dimonitor. Jadi dia warnanya lain. Contohnya ada yang belum jadi. Dapetin. Lain. Kalau ini kita nggak bisa. Itu yang numpang dia, ya udah. Tapi kan belum semua perusahaan BTS ikut dia. Kayak kita kan. Ya belum semua. Iya, kalau dia udah semua, dia bisa minta datanya. Kalau tidak semua kan nggak bisa. Tapi ini maksudnya project management system ini untuk menjawab demand masyarakat tuh. Kalau si masyarakat ini melapor ada jembatan rusak misalnya, kan segera intervensi oleh pemerintah, langsung dijalanin proyeknya. Jadi sistemnya nyambung banget. Enggak, yang bayarnya gimana maksud saya? Kan tadi kan kalau tadi kan Bapak statement Bapak bahwa kalau kita dapat ambil data dari sini, katakan laporan tadi, kita mau tadi jalan, katakan jembatan besar, laporkan, lalu kita ambil kan, itu berbayar nggak? Kan tadi waktu ada yang berbayar, yang berbayarnya gimana? Iya. Ya ini adalah produk ini ada di sini nanti. Itu bisa di customize untuk project apa aja. Ya. Kalau ini kan contohnya BTS ya. Ya. Tapi kalau Bapak mau bikin jembatan atau jalan atau apapun lah, itu bisa simultan. Jadi kita tinggal switching di dalam sini aja. Jadi gitu Pak, sorry saya jelasin ya. Kalau ini free Pak, free of charge. Begitu udah ada laporan Bapak terima, oh jalanan rusak, oke kalau gitu kita mesti buat project baru gitu. Nah ini aplikasi Pak, ini produk. Jadi produk kita jual ke perusahaan tower sih. Ini bisa macam-macam. Iya. Kita ada. Mainannya lisensi. Iya. Lisensinya by aplikasi atau by tower maksud saya atau kita butuhnya banyak. Enterprise. Di enterprise. Google Earth Enterprise itu dia lisensi perpetual Pak, berarti tidak ada jangka waktu, lifetime. Maintenance saja. Hanya maintenance, support ya. Supportnya dia itu per tahun. Oh, software per tahun. Ya. Kalau pengembangan Induli. Pengembangan dari kita. Enggak, maksudnya Ini produk kita sendiri, bukan produk Google. Jadi Google itu menyediakan cuman wadah lah, platform. Ya, platformnya pakai peta Google Pak, tapi yang dibangun aplikasinya itu sesuai dengan kebutuhan Bapak. Bapak mau tower, mau pembangunan jalan. Jadi makanya kan yang di kita kalau kita mau pakai ini terus ada aplikasinya, kontak sama Bapak kan, pengembangan. Contoh, ini ada salah satunya pasus-pasung, kita mapping pasus-pasungnya kan gitu, lalu monitoringnya mapnya sesuai dengan Betul. Gitu. Betul. Jadi sampai misalnya mobil sampah itu mau dikasih rute atau apalah ya, dikasih fencing,
itu bisa alert ke sini langsung. Kalau dia ngelewatin keluar jalur langsung ngasih alarm. Saya tahu Kayak gini. kita pernah dengar juga ya, tadi Bapak mention Kominfo ya Pak. Kalau nggak salah baru ada aplikasi Spectrum ya. Iya. Ya, Mereka baru beli aplikasi Spectrum. Aplikasi Spectrum itu bisa langsung ditebar di sini Pak. Jadi sesuai dengan spektrum yang ada, misalnya dia lihat gedung tinggi atau misalnya ini kan ada terennya nih. Iya. Efeknya sebesar apa itu frekuensinya terkena efek ke penduduk lah gitu. Maksudnya signal dan lain-lain apa keputus di situ, jadi bisa bangun spektrum tambahan di sana gitu. Iya benar. Ya, Saya pernah ke Kominfo jadi narasumber buat masalah ini. Kominfo menteri Pusat DKI. Yang di sini pusat. Oh bisa. Kementerian Kominfo. Jadi mereka itu bingung mau beli spektrum software dulu atau ini dulu, karena begitu dia generate spektrum yang dibaca hanya teren, gedung itu nggak kelihatan, ya kan? Akhirnya keluar spektrum yang sebenarnya kalau ditaruh di kota itu nggak berguna karena ketutupan gedung, nggak bisa nampilin 3D dia. dia mau tahu itu spektrum kena gedung, penyebarannya berubah nggak? Iya. Karena itu yang penting. Kita pak punya gedung menggunakan white box lah, kita bisa estimasi lah. Data itu buat Pemda bisa dijadikan misalnya untuk analisa itu atau banjir, longsor dan lain-lain, itu semua bisa ditaruh di layer yang berbeda-beda gitu Pak. Tinggal mati nyalain layer, Louisiana juga sudah. Tinggal mati nyalain layer bisa kelihatan apa yang mau saat itu dicapai gitu. Dan datanya secara cepat ya bisa ditampilkan. Itu sih yang paling penting karena kita butuhnya untuk kecepatan penyampaian data, informasi. Ini ya. Itu dari sisi back-end-nya, Pak. Jadi dari belakangnya engine-nya seperti itu. Tapi yang kita propose memang di depannya yang free tadi clue-in itu. Bagaimana masyarakat bisa melakukan pelaporan, kalau bisa satu Indonesia melakukan pelaporan di situ. Jadi Jakarta ya saat ini. Jadi bisa ngelihat problemnya di mana selama periodik tersebut. Menggunakan heat map, jadi analisis bisa macam-macam sih Pak. Pakai heat map dia bisa lihat, oh ternyata paling banyak ngomongin banjir di Jakarta Utara gitu, paling banyak ngomongin sampah di daerah mana gitu, atau kemiskinan, itu bisa terlihat semua. Ini yang dipakai oleh US. Jadi kalau dia mau bangun infrastruktur, dia lihat dulu ini jalannya ngambil batas wilayah orang nggak, di planning benar-benar dari AutoCAD langsung masuk sini, dilihat, dicek nama foto satelit benar nggak. Sekarang hitung harga sih sama material. Jadi dari mulai planning sampai eksekusi bisa dilakukan di satu platform. Nah ini yang udah dipakai government Louisiana Pak. Kita kebetulan ada demonya. Itu semua data yang dia butuhin nanti dimasukin ke dalam itu Pak. CCTV, data BTS, frekuensi BTS. Nah ini demo Louisiana Pak. Di kiri sini ini semuanya layer. Jadi ada informasi untuk ini servernya dia sendiri nih, government dia. Tapi terputus dibuka dari buat Google, ya? publik. Karena ada jalur evakuasi, ada transport, ada CCTV. Nah ini Berarti imagery ini kan hanya di Louisiana nih, karena ini peta dia punya Louisiana aja, yang lainnya tertutup Pak. Fotonya hanya di Louisiana, datanya hanya Louisiana. Saat dia masuk sini, dia drill down, dia bisa lihat semua informasi yang dia memang sudah set dan dia butuhkan, seperti station ini rel TV. Kan ini tidak digitize lagi ya, tidak coding lagi kan, langsung dari yang tadi. Oh, itu data ya. Integrasi data tapi. Integrasi data Oh. dari BI. Tadi kan yang itu gratis, lagi kalau di sini ada restoran apa? Oh enggak, yang gratis itu sih tentu enggak. Kesininya ngambil datanya gimana? Ngambil nggak? Berarti kalau gitu ini Yang ini tuh tertutup Pak. digitize lagi nggak? Maksudnya
kita pakai masuk ke orang JS lagi nggak sebelumnya? Menentukan titik ini, titik Ini loh. ini, gitu ya. Datanya generate atau perlu input Iya, kayak itu itu. satu. Datanya harus ada sih kalau udah ini. Datanya kan data CCTV-nya di mana gitu, lokasinya. Bukan untuk menentukan titik-titik itu kan harus ada yang input. Input itu Dari kita ada Attila yang ahli CCTV, sebenarnya yang berarti menentukan apa? inputnya diambil dari CCTV sebagai inputnya untuk menentukan titik-titik tadi. Titik-titik Poin-poinnya. titik dari pihak Pemda. Iya, dari Yang menentukan dari sini. karena kita kan nggak tahu masalahnya di daerah mana ya. Kita hanya menampilkan sih. Cuman apa yang ibu mau dapatkan, indeksnya tuh apa? Nanti bisa dibantu oleh. Nah, kayak pertanyaan tadi, kita pengen tahu kelurahan ini penduduk berapa, siapa aja. Itu kan tinggal Itu bisa datang ke itu situ. ya. Itu mah tinggal masuk kan. Itu Itu free, kan semua penduduk bisa. Yang posisi Itu dari tempatnya itu Pak. Nggak masalah Itu kita dari kasih, pihak ya bapak, ambil Pak. untuk penduduk bisa lihat. Kalau yang traffic tetap aja. Kalau mau seperti itu Kita bisa tarik semua informasi luar, masuk Tapi ke dia sini. jelas bayar gitu. Kita buka yang Kayak import. taruh BTS. Jadi yang kita bikin tuh yang baru, model hubnya lah. Dia sistemnya per Misalnya ada institusi ya, kayak per perusahaan gitu kan. Betul. Mau apa saja bisa kan. Iya. Nah sekarang bayarnya gimana? Untuk bisa begini. Lisensi Google Earth Berapa Enterprise itu lifetime sih. Mulainya starting at berapa ya? Sekitar 5 ya? Sekitar $5 sekarang berapa ya? Oh iya. 5 Kalau data BPS kan udah punya di BPS Go ID kan, udah punya. Iya. Udah bisa ambil kan. Wah, ini ada. Kalau Kita mau ambil, kan data mau BPS dapat dari situ, Pak. Oh iya iya iya. Jadi, 5 berapa tadi? 5 sampai 6 starting untuk license lifetime. Data 500.000 dolar. udah ada. Iya, dolar kan Di sini. Oke, saya nggak bisa bilang 5 apa 6. Harus dulu kan kalau Iya. penggunaannya kita Ah, Iya, 500.000 tapi. Nah kita mesti beli lisensinya. Lisensinya. Itu beli lisensi gitu tuh nggak perlu tender. Wah, Tidak bayar. makanya cat Tender juga. makanya cat. iya. Support Pas dia ketawa enak. Kalau nggak salah 10% ya. Oh, untuk ininya, untuk ATC ya? ATC-nya 15%. 15%. Jadi kalau dorong ke e-katalog bisa kita beli. Kalau lisensi semua ke KPP. Lisensi kan? Ada datanya kita sudah tidak. Dia kan produk lisensi kan semua solusinya sama kan harganya. Iya. Nah kita taruh di katalog KPP, kasih data, kami langsung beli. Kalau nggak tender, kalau tender kan keluar lisensi yang mana, pusing dia. Kita lebih fokus ke produknya sendiri sih, aplikasi jadinya, Pak. Terus kalau dari lifetime lisensi itu terus yang tahunannya gimana? Teknologinya kita bayar. Berarti ada 10% Pak. 15%. Apa? 15% dari Dari lisensi. Dari harganya. Sekitar belasan ribu. Jadi gini, Per- si per satu. Google itu untuk Google Earth Enterprise itu dia beli 500.000 tadi Pak ya. Setiap tahunnya itu kan mereka ada support. Kalau misalnya nggak dilanjutkan pembayarannya, supportnya diputus. Tapi aplikasi Bapak Jalan. sebenarnya kan udah ada jalan, nggak masalah Bapak. Nggak ada update. Misalnya update jelek-jeleknya saja. nggak bayar gitu, tetap jalan aplikasinya nggak akan mati gitu Pak. Tapi ya nggak bisa cuma nanya ke Google, misalnya support yang lebih teknis yang kita nggak bisa bantu eskalasi level paling atas gitu ya ke prinsipal. Oh, berarti dari semua yang kita mau udah include semua ya? Udah. Dan Google pun juga sebenarnya bisa dibilang aplikasi kan tiap udah- tahun berarti 15.000 aja. Nah itu gimana Pak? Kalau udah bayar gitu, mesti jalan di katalog Kalau sudah bayar kan lisensi plus setahun lagi bisa. tahunannya. Bisa di. Ya kalau masuk dalam e-katalog bisa tuh, udah lisensi berapa, tahunannya berapa. Oh, Iya. berarti 75.000 ya tahunannya. Iya. Iya. 15%. Sekitar 15% dari 500.000. Kita 75.000. Itu data fix. 75.000. Saya yang ngirim ke LKPP untuk diusulkan di katalog. Masih harga ke kita, nanti kita ngirim ke Kirim aja resmi, harga Iya. berapa. Masuk e-katalog, nah e-katalog juga mesti kontak mereka. Nanti akan depan. Ya ini teknisnya terusin ya, saya mau pindah rapat yang lain. Terusin aja. Terima kasih Pak.